Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang sunyi itu. Aku mengunyah sarapanku tanpa selera. Mataku terpaku pada iPad yang menampilkan grafik penjualan butik bulan ini. Sayang. Suara itu terdengar parau. Aku menoleh. Aris, suamiku, duduk di hadapanku dengan wajah kusut. Matanya merah, seolah ia baru saja menangis semalaman. Penampilannya berantakan, jauh dari kesan rapi yang biasanya ia jaga, tentu saja dengan pakaian-pakaian branded yang kubelikan. "Kenapa, Mas? Kok enggak dimakan rotinya?" tanyaku, meletakkan iPadku. Aris menunduk, bahunya berguncang pelan. Ia terisak. Aku bingung harus ngomong apa sama kamu, Mei. Aku takut ngerepotin kamu lagi." Aku menghela napas panjang. Kalimat, takut ngerepotin, itu sudah sering kudengar, tapi ujung-ujungnya selalu berakhir dengan nominal angka. Sejak Aris berhenti bekerja 2 tahun lalu dengan alasan ingin merintis usaha yang tak pernah membuahkan hasil, akulah tulang punggung keluarga ini. Hartaku, warisan orang tuaku, dan bisnis garmen yang kubangun dengan darah dan keringat, semua menopang gaya hidupnya. "Ngomong aja, Mas. Ada masalah apa?" Aris mengangkat wajahnya. Air mata menetes di pipinya. Akting atau bukan, harus kuakui, ia terlihat sangat menderita. "Ibu, Mei, Ibu." Suaranya tercekat. "Tadi subuh adikku telepon. Ibu kolaps. Dokter bilang ada penyumbatan serius di jantungnya dan komplikasi ginjal. Rumah sakit di sini angkat tangan. Mereka menyarankan ibu segera dibawa ke Mount Elizabeth, Singapura. Hari ini juga." Jantungku mencelos. Bagaimanapun, ibu mertua adalah ibu dari suamiku. Meski hubungan kami tidak terlalu hangat, ibu sering menyindirku terlalu sibuk bekerja dan jarang mengurus suami, aku tetap menghormatinya. "Ya Allah, terus kondisinya sekarang gimana? Kita harus ke sana sekarang?" tanyaku panik, hendak beranjak dari kursi. "Jangan." Aris menahan tanganku dengan cepat. Terlalu cepat. Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" "Bukan kita, Mei. Aku aja yang pergi," ucapnya buru-buru, lalu melembutkan suaranya. "Maksudku, kamu kan lagi sibuk banget sama persiapan launching koleksi lebaran. Kalau kamu ikut, nanti kerjaanmu berantakan. Lagi pula, mengurus administrasi rujukan ke Singapura itu ribet banget. Mei, aku nggak mau kamu capek luntang-lantung di rumah sakit. Biar aku aja yang bakti sama ibu." Alasannya terdengar masuk akal, tapi ada sedikit rasa ganjil di hatiku. Biasanya Aris paling manja, kemana-mana minta ditemani. Tapi aku menantunya, "Mas, masa aku nggak jenguk? Nanti, kalau ibu sudah stabil setelah operasi, kamu nyusul ya? Sekarang yang penting ibu berangkat dulu." "Masalahnya?" Aris menggantung kalimatnya, menatapku dengan tatapan memelas yang meluluhkan hati. "Biayanya, Mei." "Berapa?" tanyaku langsung ke inti. "Estimasi operasi, pesawat khusus medis, dan deposit rumah sakit di sana sekitar 500 juta, cicitnya pelan. 500 juta. 500 000 000. Itu bukan uang sedikit, bahkan untuk ukuran bisnisku yang sedang lancar. Itu adalah dana yang kusiapkan untuk perluasan gudang bulan depan." Aku terdiam, menimbang-nimbang. Melihat keraguanku, Aris menjatuhkan dirinya berlutut di samping kursiku. Ia memeluk kakiku. "Mei, tolong aku. Aku tahu aku suami yang belum berguna buat kamu. Aku cuma numpang hidup. Tapi ini soal nyawa ibuku, Mei. Kalau aku punya uang sendiri, aku nggak akan minta kamu. Aku janji, Mei, aku akan ganti uang ini nanti kalau usahaku jalan. Tolong selamatkan ibu." Tangisannya pecah. Hatiku yang sekeras batu dalam bisnis, seketika luluh melihat suamiku bersimpuh seperti ini. Aku memang mencintainya. Atau mungkin, aku kasihan padanya. "Bangun, Mas. Jangan kayak gini." Aku menarik bahunya agar berdiri. "Oke. Aku transfer sekarang. Tapi kamu harus janji, fokus urus ibu. Kabari aku setiap jam." Wajah Aris ketika cerah, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik sisa air mata. "Makasih, sayang."
Kamu memang istri terbaik. Aku janji, aku akan update terus. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Jemariku menari di atas layar, memindahkan angka 500 juta ke rekening pribadi Aris. Transfer berhasil. Sudah masuk, kataku datar. Aris langsung mengecek ponselnya. Sudut bibirnya berkedut menahan senyum. Ia memelukku erat, mencium keningku. Aku harus siap-siap sekarang. Pesawat jam 1 siang. Aku harus jemput ibu dulu di rumah sakit daerah. Aku antar ke bandara ya, tawarku. Nggak usah, tolaknya cepat. Maksudku, kamu kerja aja. Sopir taksi online udah aku pesan. Aku nggak mau ganggu jadwalmu. Aris bergegas naik ke lantai atas, memasukkan beberapa baju ke dalam koper Louis Vuitton yang juga kubelikan bulan lalu. Ia tampak terburu-buru, tapi bukan seperti orang panik karena ibunya sekarat. Ia lebih terlihat seperti orang yang bersemangat. 15 menit kemudian, Aris sudah rapi dengan kemeja polo dan celana chino. Ia menyeret koper keluar. Aku berangkat ya, doakan ibu selamat, ucapnya, mengecup pipiku sekilas lalu setengah berlari menuju taksi yang sudah menunggu di depan gerbang tinggi rumah kami. Aku berdiri di teras, menatap mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Angin pagi menerpa wajahku, tapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam dada. Ada yang salah. Firasat seorang istri jarang meleset. Kenapa dia tidak mengizinkanku mengantar setidaknya sampai depan rumah sakit? Kenapa dia meminta uang ke rekening pribadinya, bukan langsung ke rekening rumah sakit seperti biasanya jika ada tagihan besar? Aku mencoba menepis pikiran negatif itu. Jangan suzon, Mei. Itu ibunya, batinku. Aku kembali ke meja makan, mencoba melanjutkan sarapan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Siska, sahabatku sejak kuliah. Siska, Beb, hari ini jadi meeting sama vendor kain? Aku tersenyum tipis. Siska adalah teman curhatku. Dia wanita yang cantik, modis, dan selalu mendengarkan keluh kesahku soal Aris yang pengangguran. Siska sendiri sering bercerita kalau dia sedang dekat dengan seorang pengusaha kaya raya yang sering memanjakannya dengan barang mewah. Aku turut bahagia untuknya, berharap dia tidak bernasib sepertiku yang harus menghidupi suami. Aku, jadi, yes. Tapi agak siangan ya, pikiranku lagi kacau. Mertuaku sakit keras, dibawa ke Singapura. Siska, tipping cukup lama. Oh ya? Ya ampun, semoga cepat sembuh ya Beb. Ya udah take your time. Kabari aja. Aku meletakkan ponsel. Tiba-tiba, mataku tertuju pada selembar kertas yang terjatuh di dekat kursi tempat Aris tadi bersimpuh. Mungkin jatuh dari saku celananya saat ia berlutut tadi. Aku memungutnya. Itu struk pembayaran. Tapi bukan struk apotek atau rumah sakit. Itu struk dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Tanggalnya kemarin sore. Pembelian, 1 set kalung berlian cincin solitaire. Total, 150 juta rupiah. Pembayaran, debit card, rekening Aris. Darahku mendidih. Rekening Aris adalah rekening tambahan dari kartuku. Jadi notifikasinya masuk ke emailku yang jarang kubuka karena saking banyaknya transaksi bisnis. Kemarin sore, katanya dia di rumah menjaga ibu yang mulai drop, dan untuk siapa perhiasan seharga 150 juta ini? Ibunya? Tidak mungkin orang sakit kritis butuh kalung berlian. Tanganku gemetar. Antara marah dan takut akan kebenaran yang mulai terbayang. Aku segera memanggil Pak Ujang, sopir pribadiku yang sedang mencuci mobil di garasi. Pak Ujang, siapkan mobil sekarang, teriakku. Siap, Bu. Mau ke kantor? Tanya Pak Ujang tergopoh-gopoh. Bukan, jawabku dingin, sambil meremas truk itu hingga lecek. Kita ke rumah ibu mertua. Sekarang. Loh, bukannya ibu mertua dibawa ke Singapura sama bapak? Bu? Tanya Pak Ujang polos. Aku menatap tajam ke arah Pak Ujang. Itulah yang mau kita buktikan, Pak. Jalan sekarang. Di dalam mobil, pikiranku berkecamuk. Uang 500 juta baru saja melayang. Dan bukti struk 150 juta ini, Aris bermain api. Jika benar dia membohongiku soal ibunya yang sakit demi uang itu, aku bersumpah,
aku tidak akan menangis. Aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Perjalanan ke rumah ibu mertua memakan waktu 45 menit. Rumah itu sederhana. Dibeli Aris dulu dengan uang DP dariku sebelum kami menikah. Sesampainya di sana, suasana tampak tenang. Tidak ada bendera kuning, tidak ada kesibukan tetangga layaknya rumah yang penghuninya sedang sakit kritis. Aku turun dari mobil dengan jantung berdegup kencang. Pagar tidak digembok. Aku masuk ke halaman. Assalamualaikum. Salamku lantang. Hening sejenak. Lalu pintu terbuka. Mataku terbelalak. Di sana, di ambang pintu, berdiri ibu mertuaku. Bukan terbaring lemah dengan selang infus. Bukan sedang digotong ke ambulans. Wanita parubaya itu berdiri segar bugar, mengenakan pakaian senam ketat berwarna merah muda, dengan keringat bercucuran di dahi. Di belakangnya terdengar suara musik senam dari televisi yang menyala keras. "Loh, Maya?" Ibu mertua tampak kaget, lalu wajahnya berubah sedikit masam seperti biasa. "Tumben kamu kesini pagi-pagi? Nggak kerja cari duit?" Kakiku lemas, tapi amarah menopang tubuhku agar tetap tegak. "Ibu sehat?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ya sehatlah. Kamu ini doain ibu sakit?" semprotnya galak. "Ibu baru aja mau lanjut senam aerobik. Kamu ngapain kesini? Aris mana? Tumben gak ngintilin kamu?" Duniaku rasanya runtuh. Tapi di saat yang sama, api dendam mulai menyala di dadaku. Aris berbohong. Ibunya sehat walafiat. Jadi, untuk apa uang 500 juta itu? Dan kemana dia pergi membawa koper besar itu? Aris bilangnya ada urusan bisnis keluar kota. "Bu, aku berbohong, menutupi fakta sementara waktu. Saya cuma mampir sebentar mau kasih titipan." Aku merogoh tas, mengambil amplop berisi uang tunai 2 juta rupiah yang selalu kusiapkan untuk dana darurat. Kuberikan pada ibu mertua. Mata ibu langsung berbinar. "Nah, gitu dong. Jadi mantu itu harus tahu diri. Suami belum sukses itu didukung, jangan cuma sibuk sendiri." Aku tersenyum miris. "Anakmu bukan belum sukses, Bu. Anakmu maling," batinku. "Ya udah Bu, saya pamit dulu. Ada meeting." Aku berbalik badan, berjalan cepat menuju mobil. Air mataku sudah mengering. Yang tersisa hanya tatapan dingin. "Pak Ujang," kataku begitu masuk mobil. "Ya, Bu? Ke kantor?" "Tidak. Kita ke bank sekarang. Saya mau cetak koran rekening Aris dan melacak transaksi terakhirnya. Lalu, kita ke butik perhiasan yang ada di Struk ini. Saya mau lihat CCTV, siapa perempuan yang dibelikan berlian oleh suami sialan itu." Aris pikir dia bisa membodohiku. Dia lupa, uang yang dia pakai untuk bersenang-senang adalah uangku. Dan aku punya kuasa untuk mengambil kembali setiap sennya, dengan cara yang paling menyakitkan. Permainan dimulai, Mas Aris. Mobil yang dikemudikan Pak Ujang melaju membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang, aku duduk kaku seperti patung es. AC mobil yang dingin tidak mampu mendinginkan kepala dan hatiku yang terasa terbakar. Bayangan ibu mertua yang sedang senam dengan lincahnya terus berputar di kepalaku, kontras dengan cerita Aris tentang serangan jantung dan ginjal rusak. "Pak, ke Bank Sentral Asia cabang utama dulu. Setelah itu ke Mall Grand Indonesia," perintahku datar. "Baik, Bu," jawab Pak Ujang, sesekali melirik lewat spion tengah. Ia tanpa khawatir melihat ekspresiku yang keruh, namun cukup bijak untuk tidak bertanya. Ponselku bergetar. Nama, suamiku sayang, muncul di layar. Aku menatap layar itu dengan jijik, membiarkannya bergetar lama sebelum mengangkatnya. Aku butuh menarik napas dalam-dalam, memasang topeng ketenangan. "Halo, Mas?" Suaraku terdengar normal, sebuah kemampuan akting yang baru kusadari kumiliki. "Halo, Mei." Suara Aris terdengar berbisik, diiringi suara bising samar-samar di latar belakang yang terdengar seperti suara pengumuman bandara. "Aku baru sampai Changi nih. Ribet banget imigrasinya karena bawa pasien kritis. Ibu langsung masuk ambulans bandara." Aku memejamkan mata, menahan hasrat untuk berteriak memaki. "Oh ya? Gimana kondisi ibu?" "Masih belum sadar, Mei. Doain ya,
Aku lemes banget lihat ibu dipasangi banyak selang. Uang yang kamu transfer tadi langsung kepakai buat deposit awal dan sewa peralatan medis khusus. Makasih ya, sayang. Kamu penyelamat keluarga kami. Sama-sama. Kamu jaga diri ya. Jangan lupa makan. Iya, sayang. Aku tutup dulu ya, dokter manggil. Love you. Love you too. Sambungan terputus. Aku tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan menyakitkan. Hebat, gumamku. Hebat sekali skenarionya. Suara bising di telepon tadi? Itu pasti rekaman suara bandara dari YouTube atau aplikasi efek suara. Aris pikir aku bodoh. Dia lupa, akulah yang mengajarinya cara presentasi bisnis yang meyakinkan dulu. Sekarang, ilmu itu dia pakai untuk menipuku. Tiba di bank, aku langsung disambut oleh Rina, Relationship Manager, RM, yang memegang akun prioritas perusahaanku. Selamat pagi, Ibu Maya. Tumben mampir. Biasanya semua by phone. Sapa Rina ramah, mempersilakanku duduk di ruangan VIP yang tertutup kaca buram. Pagi, Rin. Saya butuh bantuan cepat. Saya mau cek mutasi rekening tambahan atas nama Aris. Kartu kredit dan debitnya kan link ke rekening utamaku. Rina mengangguk, jarinya lincah menari di atas keyboard. Tentu, Bu. Sebentar. Nah, ini datanya. Mau periode kapan? Hari ini. Khususnya transfer 500 juta yang baru saya kirim pagi tadi. Dan transaksi kemarin sore di toko perhiasan. Rina menatap layar, keningnya berkerut. Oke, Bu. Uang 500 juta yang masuk pagi tadi, 10 menit kemudian langsung dipindah bukukan. Bukan ditarik tunai, tapi transfer antar bank. Kemana? Ke rekening atas nama CV Mahkota Wedding Organizer. Duniaku seolah berhenti berputar sedetik. Jantungku seperti dihantam palu godam. Wedding Organizer? Kamu yakin, Rin? Tanyaku, suaraku nyaris hilang. Yakin, Bu. Ini tertera jelas. Remarknya, pelunasan paket platinum dekorasi Paris. Aku mencengkeram pegangan kursi. Jadi, uang 500 juta itu bukan untuk rumah sakit Mount Elizabeth. Uang itu untuk membiayai pesta pernikahan. Pesta pernikahan siapa? Aris? Dengan statusnya yang masih suamiku? Lalu transaksi perhiasan kemarin? Tanyaku lagi, memaksakan diri tetap fokus meski air mata sudah menggenang di pelupuk. Transaksi di Diamond Co. sebesar 150 juta rupiah. Dan ada satu lagi transaksi gesek tunai kartu kredit di butik gaun pengantin, Le Mariage, tadi malam sebesar 50 juta. Total tagihan kartu kredit Pak Aris bulan ini membengkak drastis. Bu. Hampir limit. Aku mengangguk pelan. Cukup. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke penjara, atau setidaknya membuatnya miskin seumur hidup. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Aku ingin tahu siapa wanita yang berani-beraninya menikmati uang jerih payahku ini. Rina, tolong cetak semua mutasi ini. Dan satu lagi, blokir akses kartu kredit Aris mulai besok pagi. Jangan sekarang. Biarkan dia merasa aman hari ini. Baik, Bu. Ibu baik-baik saja? Rina menatapku cemas. Saya akan baik-baik saja setelah membereskan hama. Rin. Tujuan berikutnya, butik perhiasan Diamond Co. Berbekal struk yang kutemukan, aku masuk ke butik mewah itu. Pelayan toko langsung menyambutku hangat, karena mengenali tas Hermes yang kujinjing. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Mencari koleksi terbaru? Aku mengeluarkan struk lecek itu dan meletakkannya di atas etalase kaca. Saya mau tanya soal transaksi ini. Kemarin suami saya beli set perhiasan di sini. Pelayan itu melihat struk, lalu tersenyum lebar. Oh, Pak Aris. Iya, Bapak kemarin sore ke sini. Beliau pelanggan yang sangat romantis, Bu. Hatiku teriris. Romantis? Iya. Beliau beli set Royal Blue, itu sambil merangkul calon istrinya terus. Kelihatan mesra sekali. Katanya buat seserahan pernikahan besok lusa. Wah, ibu pasti kerabatnya ya? Atau? Pelayan itu tiba-tiba berhenti,
melihat ekspresi wajahku yang mengeras. Ia menyadari sesuatu. Cincin kawin di jari manisku. Calon istri? Tanyaku dingin. Pelayan itu mulai gugup. Maksud saya wanita yang bersamanya. Rambutnya panjang, bergelombang, diket agak pirang. Ada tahi lalat kecil di dagu. Cantik sekali, Bu. Deskripsi itu. Rambut panjang bergelombang. Ket pirang ash gray. Tahi lalat di dagu. Wajah Siska langsung muncul di benakku dengan resolusi tinggi. Tidak mungkin Siska. Dia sahabatku. Dia yang selalu mendengarkan curhatanku. Dia yang minggu lalu baru saja makan siang bersamaku dan memaki-maki Aris karena malas kerja. Apa Bapak minta ukiran nama di cincinnya? Tanyaku lagi. Iya, Bu. Di bagian dalam cincin prianya tertulis Siska dan di cincin wanitanya tertulis Aris. Tanggalnya besok. Bumi rasanya runtuh menimpaku. Siska. Sahabatku sendiri. Jadi, pengusaha kaya, yang sering diceritakan Siska itu adalah suamiku, Aris? Dan uang yang dipakai Aris untuk memanjakan Siska adalah uangku? Mereka menertawakanku di belakang punggungku. Aris dengan akting suaminya yang teraniaya, dan Siska dengan topeng sahabat yang suportif. Terima kasih, ucapku singkat, lalu berbalik keluar dari toko sebelum pertahananku jebol. Masuk ke dalam mobil, aku tidak menangis. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi kebencian yang murni. Aku membuka ponsel, mengecek aplikasi pelacak GPS yang tertanam di mobil Honda CR-V yang dipakai Aris. Aris pikir aku tidak tahu dia membawa mobil itu. Dia bilang naik taksi, tapi kunci cadangan di laci rumah hilang. Titik GPS itu berkedip-kedip. Lokasinya bukan di bandara. Lokasinya ada di Hotel Grand Emerald, salah satu hotel bintang 5 termewah di kota ini, hanya berjarak 30 menit dari sini. Pak Ujang, ke Hotel Grand Emerald. Ngebut. Hotel Grand Emerald berdiri megah. Aku berjalan masuk ke lobi dengan langkah lebar. Kacamata hitam menutupi mataku yang sembab namun tajam. Aku tidak langsung menuju resepsionis. Aku berkeliling di area lobi, mencari tanda-tanda. Mataku menangkap papan pengumuman elektronik di dekat ballroom. Upcoming Wedding Events, Aris Siska, Lavender Ballroom akad nikah. Besok, pukul 9 WIB resepsi, private party. Darahku mendidih melihat nama suamiku bersanding dengan nama sahabatku di papan digital itu. Besok. Mereka akan menikah besok. Menggunakan uang 500 juta yang kuberikan tadi pagi. Saat itulah aku melihat mereka. Di sudut coffee shop lobi hotel, duduk dua orang yang sangat kukenal. Aris, dengan kemeja santai yang kubelikan saat ulang tahunnya, sedang tertawa lepas. Di sampingnya, Siska, mengenakan dress yang pernah kupuji saat kami video call minggu lalu, sedang menyuapkan potongan kue ke mulut Aris. Mereka terlihat bahagia. Sangat bahagia. Tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. Aris tidak terlihat seperti anak yang ibunya sedang sekarat. Dan Siska tidak terlihat seperti sahabat yang peduli pada temannya yang sedang ditipu. Aku melihat Siska mengangkat tangannya, memamerkan cincin berlian di jari manisnya ke arah lampu. Cincin yang dibeli dengan uangku. Aris mengecup tangan itu mesra. Ingin rasanya aku berlari ke sana, menjambak rambut Siska, menampar Aris, dan membalikan meja mereka. Tapi langkahku terhenti. Jika aku melabrak mereka sekarang, mereka hanya akan malu sebentar. Pernikahan mungkin batal, tapi uangku sudah habis. Aris mungkin akan bersujud minta maaf dan Siska akan lari. Itu terlalu ringan. Aku ingin kehancuran total. Aku ingin mereka terbang setinggi-tingginya dulu, merasa memiliki dunia, merasa menang, lalu aku akan menjatuhkan mereka ke dasar neraka tepat di momen paling bahagia mereka. Aku mengeluarkan ponsel, memotret mereka dari kejauhan. Zoom in. Wajah bahagia mereka terekam jelas. Aku mundur perlahan, kembali ke mobil. Kita pulang, Pak? Tanya Pak Ujang. Tidak, Pak. Antar saya ke kantor pengacara saya, lalu kita ke kantor polisi untuk buat laporan penipuan dan penggelapan dana, tapi minta polisi menahannya sampai besok siang. Senyumku mengembang, senyum yang mengerikan. Dan mampir ke percetakan. Saya mau cetak hadiah untuk pernikahan mereka besok. Di dalam tas,
Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Nikmatilah hari terakhirmu menjadi orang kaya, Mas Aris. Dan nikmatilah hari terakhirmu memiliki harga diri, Siska. Besok, di Lavender Ballroom, aku akan datang. Bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai malaikat pencabut nyawa bagi kebahagiaan kalian. Dan aku pastikan, kalian akan miskin semiskin-miskinnya. Kantor pengacara Johano Partners terletak di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit, menghadap hiruk-pikuk kota yang tampak kecil dari ketinggian. Sama kecilnya dengan harga diri Aris di mataku saat ini. Aku duduk di kursi kulit di hadapan Pak Johan, pengacara kepercayaan almarhum Papa yang kini mengurus legalitas perusahaanku. Di atas meja mahoni itu, terhampar bukti-bukti yang baru saja kukumpulkan. Mutasi rekening, foto-foto Aris dan Siska di hotel, serta rekaman percakapan palsu Aris tentang kondisi ibu. Pak Johan, pria parubaya dengan rambut memutih yang selalu tenang, menatap berkas-berkas itu sambil membetulkan letak kacamata bacanya. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata prihatin namun tajam. Maya, kamu yakin dengan langkah ini? Begitu kita ajukan ini, tidak ada jalan kembali untuk rumah tanggamu, ujarnya pelan. Aku menyesap Earl Grey tea yang disajikan sekretarisnya. Rasanya pahit, namun masih lebih manis dibanding kenyataan hidupku. Pak Johan, rumah tangga saya sudah hancur sejak Aris memutuskan untuk menggunakan uang jerih payah saya demi menikahi sahabat saya sendiri. Saya tidak butuh jalan kembali. Saya butuh jalan untuk menghancurkan mereka. Jawabku dingin. Saya mau Aris keluar dari rumah saya tanpa membawa sehelai benang pun, kecuali baju yang melekat di badannya. Pak Johan mengangguk, sikap profesionalnya kembali. Ia membuka map biru. Baik. Secara hukum, posisi kamu sangat kuat. Pertama, perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang dulu papa kamu paksa kalian buat, itu menyelamatkanmu. Semua aset perusahaan, rumah, dan mobil adalah atas nama kamu dan diperoleh sebelum menikah atau dari hasil pengembangan aset bawaan. Aris tidak punya hak sepeser pun atas harta Gonogini. Aku tersenyum tipis. Dulu aku marah pada papa karena memaksaku membuat perjanjian itu, rasanya seperti tidak percaya pada cinta Aris. Sekarang, aku ingin bersujud di makam papa. Papa benar, laki-laki miskin yang mendadak kaya seringkali lupa diri. Kedua, lanjut Pak Johan, uang 500 juta itu. Karena Aris memintanya dengan alasan medis palsu, ibunya sakit di Singapura padahal sehat walafiat, ini masuk ranah pidana. Penipuan dan penggelapan, Pasal 378 dan 372 KUHP. Apalagi jika kita bisa buktikan uang itu dipakai untuk pesta nikah dan beli berlian. Sangat bisa dibuktikan, potongku. Bukti transfer ke wedding organizer dan toko perhiasan sudah Bapak pegang. Bagus. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Kita bisa membuat laporan polisi hari ini, tapi saran saya, lakukan setelah kamu menyelesaikan urusan pribadimu dengan mereka. Pak Johan tersenyum penuh arti. Dia tahu aku merencanakan sesuatu di pesta pernikahan itu. Satu lagi, Pak, tambahku sambil mengeluarkan sebuah dokumen dari tas. Saya ingin Bapak menyiapkan surat pemecatan Aris sebagai komisaris boneka di perusahaan saya, dan juga surat gugatan cerai. Saya ingin dia menandatanganinya di momen yang paling tepat. Di pelaminan, tebak Pak Johan. Di pelaminan, jawabku tegas. Keluar dari kantor pengacara, matahari sudah mulai condong ke barat. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah mendukung amarah yang membara di dadaku. Ponselku berdering lagi. Video call dari Aris. Aku menarik napas dalam, mengatur ekspresi wajah. Aku menekan tombol hijau. Wajah Aris muncul di layar. Dia mengenakan masker medis dan topi, latar belakangnya dinding putih polos yang sangat generik. Halo, sayang. Suaranya dibuat lemas. Halo, Mas. Gimana kondisi ibu? Aku khawatir banget dari tadi, suaraku penuh drama kepanikan. Aris batuk-batuk kecil. Ibu baru masuk ICU lagi, Mei. Kondisinya kritis setelah operasi pertama. Dokter bilang butuh observasi ketat 24 jam. Aku nggak bisa pulang malam ini atau besok. Aku harus nungguin ibu. Ya ampun kasihan ibu, aku memasang wajah sedih. Kamu yang sabar ya.
Uangnya masih cukup kan? Mata Aris terlihat berbinar sejenak mendengar kata, uang, meski tertutup masker. Sementara cukup kok. Nanti kalau ada biaya obat tambahan yang mahal, aku kabari ya. Dasar lintah darat, makiku dalam hati. Iya, kabari aja. Apapun demi ibu. Kamu jangan lupa istirahat ya, Mas. Jangan sampai kamu sakit. Makasih ya, istriku Sholehah. Kamu tidur yang nyenyak ya. Bye. Klik. Sambungan terputus. Aku membanting ponsel ke jok mobil. Pak Ujang, kepercetakan digital 24 jam yang besar di Bendungan Hilir. Siap, Bu. Di percetakan, aku sibuk menyusun kado istimewa untuk pernikahan suamiku. Aku mencetak foto-foto candid mereka di hotel tadi dalam ukuran besar, seukuran poster. Aku juga mencetak bukti mutasi rekening bank yang diperbesar hingga ukuran A3. Mbak, tolong ini semua dibingkai ya. Bingkai emas yang mewah, pintaku pada petugas percetakan yang menatapku bingung. Mungkin dia heran melihat foto orang selingkuh dicetak seindah foto wisuda. Dan tolong buatkan standing banner, tambahku. Tulisannya, sumbangan dana dari istri sah untuk pernikahan suaminya. Total donasi, Rp 500 juta harga diri. Petugas itu menahan tawa, lalu mengacungkan jempol. Siap, Bu. Konsepnya savage banget. Saya suka. Sejam jadi. Sambil menunggu cetakan selesai, aku membuka Instagram dengan akun palsu yang baru kubuat. Aku mencari akun Siska. Akun utamanya terkunci, tapi aku tahu dia punya second account untuk pamer barang mewah yang hanya di-follow orang-orang tertentu. Dulu, aku yang sering membantunya memotret barang-barang itu. Aku mengetik username yang pernah tak sengaja kulihat di ponselnya @sis_quenlive. Akun itu tidak digembok. Betapa cerobohnya. Postingan terbarunya baru diunggah 2 jam lalu. Foto tangan Siska yang mengenakan cincin berlian, cincin yang dibeli dengan kartuku, menggenggam tangan Aris di dalam mobil. Caption, Finally, tomorrow is the day. Menikah dengan lelaki mapan yang memperlakukanku seperti ratu, bukan babu. Bye-bye masa lalu suram. Thanks hubby for the 500 mio wedding party. Paris, wait for us. Pesawat 2 Menara Tokyo Blessed Rich Husband True Love. Komentar di bawahnya penuh dengan pujian dari teman-teman sosialitanya yang palsu. Wah, calon suaminya pengusaha apa SIS? Tajir melintir pasti. Siska membalas, pengusaha garment o property, Beb. Doain ya. Darahku mendidih membaca komentar itu. Pengusaha garment? Itu bisnisku, Siska. Property? Itu rumah warisanku. Nikmati hayalanmu malam ini, Siska. Desisku sambil men-screenshot semua postingan itu sebagai bukti tambahan. Besok, Cinderella akan berubah jadi upik abu. Tapi bedanya, tidak ada pangeran yang akan menyelamatkanmu. Pangeranmu pun hanyalah kodok yang numpang makan di kolamku. Malam harinya, rumah terasa sangat sepi. Biasanya jam segini Aris sedang merengek minta dipijat atau minta dibuatkan kopi. Malam ini, dia sedang di kamar hotel mewah bersama Siska, mungkin sedang melakukan perawatan pranikah. Aku masuk ke walk-in closet. Mataku menyapu deretan pakaian Aris. Jas-jas bermerek Hugo Boss, Armani, kemeja-kemeja sutra, jam tangan Rolex dan Patek Philippe. Semua kubelikan. Semua hasil keringatku saat dia asyik tidur di rumah. Aku mengambil sebuah koper besar. Dengan kasar, aku menarik semua pakaian Aris dari gantungan. Melemparnya sembarangan ke dalam koper. Sepatu-sepatu mahalnya kutendang masuk ke dalam kantong plastik sampah hitam. Aku tidak akan membakarnya. Itu terlalu drama sinetron. Aku akan menyumbangkannya ke panti asuhan besok. Biar lebih berkah. Setelah kamar bersih dari jejak Aris, aku beralih memilih busanaku untuk besok. Aku tidak akan memakai hitam. Itu warna orang berduka. Aku tidak sedang berduka. Aku sedang merayakan kebebasanku. Pilihanku jatuh pada dress merah marun berbahan sutra, potongan bodycon yang elegan namun tegas, dipadukan dengan blazer putih bersih. Warna merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kebenaran. Aku akan terlihat mencolok di antara dekorasi pernikahan mereka yang kutahu bertema rustik pastel.
Aku mengeluarkan perhiasan terbaikku. Kalung berlian warisan mama yang nilainya 10 kali lipat dari cincin murahan yang dibeli Aris untuk Siska. Aku berdiri di depan cermin besar. Mataku yang sembab sudah hilang, berganti dengan tatapan tajam setajam silet. Aris, Siska. Gumamku pada pantulan diriku sendiri. Kalian mengundang tamu VVIP yang salah. Pukul 11 malam, Pak Ujang mengirim pesan WhatsApp. Pak Ujang, Bu, kado-kado, sudah saya ambil dan saya simpan di bagasi mobil Alphard. Besok kita berangkat jam berapa? Aku, jam 8.30. Pak, kita harus sampai tepat sebelum akad dimulai. Pastikan klakson mobil bunyinya nyaring. Pak Ujang, siap 86, Bu. Aku mematikan lampu kamar utama. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Aku butuh energi penuh untuk pertunjukan besok. Pertunjukan di mana aku akan menjadi sutradara, dan mereka hanyalah aktor-aktor malang yang lupa naskah. Besok, Hotel Grand Emerald akan menjadi saksi sejarah. Bukan sejarah cinta abadi, tapi sejarah runtuhnya dua manusia serakah di tangan seorang istri yang tersakiti. Matahari pagi menembus celah gorden kamarku. Hari ini adalah hari Sabtu. Bagi sebagian orang, ini adalah hari libur yang tenang. Bagi Aris dan Siska, ini adalah hari bahagia mereka. Dan bagiku, ini adalah hari penghakiman. Aku bangun dengan perasaan aneh. Tidak ada air mata. Hatiku yang semalam mendidih kini terasa dingin dan tenang, seperti permukaan danau sebelum badai besar melanda. Sambil menyeruput kopi hitam tanpa gula, aku duduk di tepi ranjang, memandangi sebuah bingkai foto lama di nakas. Foto wisuda 5 tahun lalu. Di sana ada aku dan Siska, tersenyum lebar sambil memegang toga. Mei, lo tuh beruntung banget ya. Udah cantik, pinter, anak orang kaya lagi. Gue kapan ya bisa kayak lo? Kalimat Siska waktu itu terngiang kembali. Dulu, aku menganggapnya pujian tulus dari seorang sahabat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siska, anak beasiswa yang sering kubantu bayar kosan dan makan. Siska, yang sering kupinjamkan baju-baju brandedku agar dia tidak minder saat bergaul. Ternyata, itu bukan pujian. Itu adalah benih kedengkian. Aku meraih ponsel, membuka galeri lama yang tersimpan di cloud. Jariku menelusuri foto-foto lama kami. Mataku terhenti pada satu foto yang diambil 6 bulan lalu. Acara ulang tahunku. Di foto itu, aku sedang meniup lilin. Aris berdiri di samping kananku, Siska di samping kiriku. Tapi, saat aku zoom foto itu, aku melihat sesuatu yang luput dari perhatianku selama ini. Tatapan mata mereka. Aris tidak menatap kue ulang tahun. Dia melirik ke arah Siska. Dan tangan Siska di foto itu terlihat samar. Tangannya menyentuh pinggang Aris di belakang punggungku. Bodohnya aku, desisku pelan. Ular itu sudah melilit di leherku sejak lama. Aku teringat momen-momen kecil yang ganjil. Saat Siska tiba-tiba sering bertanya, suami lo lagi dinas luar kota ya, Mei? Kesepian dong lo? Aku pikir dia perhatian, ternyata dia sedang memastikan jadwal aman untuk bertemu Aris. Atau saat Aris tiba-tiba jadi rajin bertanya tentang teman-temanku. Si Siska itu kasihan ya, Mei, hidupnya susah. Kamu bantulah dia. Ternyata itu trik agar aku semakin sering mengajak Siska ke rumah, memberi mereka akses untuk bertemu tepat di bawah hidungku. Mereka berdua aktor yang hebat. Siska dengan peran sahabat setia, dan Aris dengan peran suami penurut. Tapi ada satu hal yang membuatku ingin tertawa terbahak-bahak pagi ini. Siska menikahi Aris karena uang. Siska berpikir Aris adalah pangeran kaya raya yang akan mengangkat derajatnya. Dia tidak tahu, pangeran itu hanyalah parasit yang hidup dari inangnya. Aku. Kau menggali kuburanmu sendiri, Siska, gumamku sambil meletakkan bingkai foto itu dengan posisi tertelungkup. Pukul 7.30 pagi. Aku mulai bersiap. Di depan cermin rias, aku memulas wajahku. Bukan makeup natural seperti biasa. Hari ini aku ingin tampil bold. Lipstik merah marun, eyeliner tajam, dan tatanan rambut selek yang memberikan kesan tegas dan berwibawa. Aku mengenakan dress merah darah yang sudah kusiapkan semalam. Potongannya membalut tubuhku dengan sempurna, menunjukkan kelas dan dominasi. Di leherku,
Melingkar kalung berlian asli seharga 300 juta, 2 kali lipat lebih mahal dari mahar palsu yang dibanggakan Siska di Instagramnya. Aku menyemprotkan parfum Baccarat Rouge favoritku. Wangi yang mahal, wangi kesuksesan, wangi yang tidak akan pernah bisa dibeli Siska dengan uang Aris. Bu Maya, suara Pak Ujang terdengar dari intercom. Mobil sudah siap. Karangan bunga pesanan ibu juga sudah dikonfirmasi sampai di lokasi. Bagus, Pak. Saya turun. Aku melangkah keluar kamar. Setiap langkah kakiku di lantai marmer rumah ini menggema, menguatkan tekadku. Aku melewati kamar tamu yang kosong, dapur yang sepi, dan ruang keluarga tempat aku dan Aris dulu sering menonton TV bersama. Tidak ada rasa nostalgia. Yang ada hanya keinginan untuk membersihkan rumah ini dari hawa negatif pengkhianat. Di garasi, Alphard hitam mengkilap sudah menunggu. Pak Ujang membukakan pintu belakang. Di bagasi, tumpukan bingkai foto besar dan standing banner yang kucetak semalam sudah tertata rapi, ditutupi kain hitam agar tidak mencolok di jalan. Kita perang, Pak? Tanya Pak Ujang dengan nada geram namun setia. Dia sudah bekerja dengan keluargaku sejak aku kecil. Baginya aku sudah seperti anaknya sendiri. Pengkhianatan Aris juga melukai harga dirinya sebagai pelindung keluarga ini. Kita bukan perang, Pak. Kalau perang, lawannya harus seimbang. Jawabku sambil tersenyum miring. Ini eksekusi. Jalanan Jakarta menuju Hotel Grand Emerald cukup lancar di Sabtu pagi. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Pukul 8.45 pagi. Kami tiba di lobi hotel. Suasana di sana ramai. Mobil-mobil tamu undangan berjajar. Ada beberapa teman sosialitas Siska yang ku kenal. Mereka mengenakan kebaya pastel, sesuai dress code. Aku meminta Pak Ujang memarkir mobil agak jauh dari pintu utama lobi, di posisi yang strategis tapi tidak langsung terlihat oleh penerima tamu. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku mengamati situasi. Sebuah janur kuning melengkung indah di gerbang masuk hotel. Papan nama kayu dengan tulisan estetik terpajang di sana, The Wedding of Aris Siska Welcome to Our Beginning. Beginning dari kehancuran, koreksiku dalam hati. Aku melihat sebuah mobil pengantin putih, Mercy sewaan, berhenti di lobi. Aris turun. Dia mengenakan jas beige yang sangat pas di badannya. Itu jas yang kubelikan untuk acara peresmian butikku tahun lalu. Dia berani memakainya untuk menikahi wanita lain? Dasar tidak tahu malu. Lalu Siska turun. Dia tampak cantik, harus kuakui. Kebaya modern berwarna champagne bertabur payet, dengan siger Sunda di kepalanya. Dia tersenyum lebar, melambai pada teman-temannya layaknya selebriti. Mereka berjalan beriringan masuk ke Lavender Ballroom. Wajah mereka berseri-seri. Aris tampak membisikkan sesuatu yang membuat Siska tertawa manja. Mungkin Aris sedang membual tentang rencana bulan madu ke Paris yang dibiayai dengan uangku. Aku mengecek jam tangan. Pukul 8.55. Akad nikah akan dimulai 5 menit lagi. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Rina, orang bank. Rina, Bu Maya, kartu kredit Pak Aris baru saja dicoba digesek di hotel sebesar 20 juta untuk tambahan catering. Tapi decline karena sudah saya blokir sesuai instruksi ibu. Aku tersenyum. Gangguan kecil sudah dimulai. Aris pasti panik sekarang. Tapi dia tidak mungkin membatalkan acara hanya karena kartu decline. Dia pasti punya uang tunai pegangan, sisa dari 500 juta itu. Pak Ujang, perintahku. Keluarkan, kado-kado, itu sekarang. Minta tolong security hotel atau bellboy untuk membawanya masuk ke depan pintu ballroom. Bilang ini kejutan dari sponsor utama. Siap, Bu. Pak Ujang turun, dibantu 2 orang staf hotel yang tidak curiga sama sekali. Mereka menggotong bingkai-bingkai besar yang tertutup kain itu menuju pintu ballroom. Aku membenarkan letak blazerku, memakai kacamata hitamku kembali, dan membuka pintu mobil. Angin pagi menerpa wajahku. Suara hiruk-pikuk tamu samar-samar terdengar dari dalam. Aku melangkah mantap menuju lobi. Bunyi hak tinggi sepatuku, tak-tak-tak, terdengar ritmis dan mengintimidasi di lantai marmer hotel. Beberapa orang menoleh, terpesona sekaligus terintimidasi oleh aura yang kupancarkan. Wanita berbaju merah menyala di tengah lautan baju pastel. Aku bukan tamu undangan.
Aku adalah pemilik acara yang sebenarnya. Karena tanpa uangku, pesta ini hanyalah omong kosong. Aku berhenti tepat di depan pintu ganda Lavender Ballroom yang tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara MC memulai acara. Hadirin sekalian, marilah kita sambut kedua mempelai yang berbahagia. Tanganku terulur menyentuh gagang pintu yang dingin. Tunggu aku, Mas Aris. Istrimu datang untuk menjemput investasinya. Aku mendorong pintu itu. Di dalam Lavender Ballroom, suasana terasa begitu hikmat dan mewah. Aroma bunga lili segar dan melati memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan. Dekorasi ruangan didominasi warna pastel lembut, peach dan krim, dengan ribuan kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya lampu yang hangat. Alunan musik kecapi suling terdengar lamat-lamat, menciptakan nuansa sakral. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang didekorasi bak istana dongeng, Aris dan Siska duduk bersimpuh menghadap meja akad. Di hadapan mereka duduk seorang penghulu berpeci hitam, saksi nikah, dan seorang wali hakim, karena ayah Siska sudah meninggal dan ia tidak memiliki saudara laki-laki. Aris tampak gagah, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangannya yang biasanya tenang kini sedikit gemetar saat menggenggam pulpen untuk menandatangani berkas administrasi sebelum akad dimulai. Siska, di sebelahnya, tampak bersinar. Wajahnya dipoles makeup flawless yang menonjolkan kecantikannya. Ia sesekali melirik ke arah tamu undangan, tersenyum bangga melihat teman-teman sosialitanya yang hadir. Ia merasa menang. Hari ini, ia resmi menjadi istri seorang pengusaha kaya. Saudara Aris Prasetya, suara penghulu terdengar berat dan berwibawa melalui pengeras suara. Apakah Anda sudah siap untuk mengucapkan ijab kabul? Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Siap, Pak. Baik, mari kita mulai. Jabat tangan wali. Wali hakim mengulurkan tangan. Aris menyambutnya. Genggaman mereka erat. Tamu undangan menahan napas, menanti momen sakral itu. Kamera video dan ponsel para tamu terarah pada kedua mempelai, siap mengabadikan momen bahagia ini. Saudara Aris Prasetya bin Braa. Suara pintu ganda ballroom yang berat didorong terbuka dengan keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan, memotong kalimat wali hakim. Hening. Musik kecapi berhenti mendadak. Semua kepala menoleh serentak ke arah pintu masuk utama. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Di sana, di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Cahaya matahari dari lobi menerpa punggungnya, menciptakan siluet yang dramatis sebelum ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang lebih redup. Aku melangkah masuk. Suara hak tinggi stiletoku menghantam lantai marmer dengan irama yang konstan dan mengintimidasi. Ta. Gaun merah marun yang kugenakan menyala di tengah lautan warna pastel yang pucat. Aku berjalan tegak, dagu terangkat, tatapan lurus ke depan, terkunci pada dua sosok di pelaminan yang kini mematung. Aris menoleh. Wajahnya yang tadi tegang karena gugup, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kain kafan. Matanya melotot seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Pegangan tangannya pada tangan wali hakim terlepas begitu saja. Siska menoleh. Senyum bangga di bibirnya lenyap seketika, digantikan oleh kerutan bingung yang perlahan berubah menjadi ketakutan saat otaknya memproses siapa yang datang. Itu siapa? Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Cantik banget. Tapi kok bajunya merah? Salah kostum. Bukannya itu Maya? Sahabatnya Siska? Aku tidak mempedulikan bisikan itu. Aku terus berjalan membelah lorong karpet putih yang seharusnya menjadi jalan suci bagi pengantin. Di belakangku, Pak Ujang dan dua staf hotel mendorong troli yang tertutup kain hitam, mengikuti langkahku seperti pasukan pengawal. Aris berdiri secara refleks. Kakinya goyah. Maya? Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar karena mikrofone di depannya tidak menangkap bisikan horor itu. Aku berhenti tepat 3 meter di depan meja akad. Jarak yang cukup dekat untuk melihat keringat sebesar biji jagung mengalir di dahi suamiku. Ralat, calon mantan suamiku. Lanjutkan, kataku lantang.
Suaraku tenang, tapi tajam membelah keheningan ruangan tanpa perlu microphone. Jangan berhenti karena saya. Saya hanya tamu spesial. Penghulu menatapku bingung, lalu menatap Aris. Mas Aris, ini siapa? Ada keberatan? Siska yang mulai panik menyenggol lengan Aris. Mas, itu Maya, kenapa dia di sini? Desisnya. Aris gemetar. Dia mencoba melangkah turun dari pelaminan, mendekatiku dengan tangan terangkat, gestur memohon agar aku tidak membuat keributan. Mei, sayang, kita bisa bicara di luar. Bisiknya panik, matanya liar melihat ke sekeliling. Tolong, jangan di sini. Malu. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar mengerikan di telinga Aris. Malu? Ulangku dengan nada sinis. Kamu masih punya malu, Mas? Saat kamu minta uang 500 juta ke istrimu dengan alasan ibumu sekarat, padahal uangnya kamu pakai untuk menikahi sahabat istrimu sendiri, di situ kamu nggak malu. Suaraku cukup keras. Beberapa tamu di barisan depan tersentak kaget. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman riuh. Apa maksudnya? 500 juta? Ibu sekarat? Wajah Siska memerah padam. Dia berdiri, mencoba mengambil kendali. Maya, apa-apaan sih lo? Datang-datang ngerusak acara orang. Kalau lo iri gue nikah sama pengusaha kaya, nggak gini caranya. Keluar nggak lo? Aku menatap Siska dengan tatapan merendahkan, seolah melihat serangga kecil. Pengusaha kaya? Tanyaku sambil tersenyum miring. Maksud lo, laki-laki yang sempaknya saja gue yang belikan? Jaga mulut lo ya. Siska berteriak, suaranya melengking pecah. Citra anggunnya runtuh. Aku memberi isyarat tangan pada Pak Ujang. Pak, buka. Pak Ujang dengan sigap menarik kain hitam yang menutupi standing banner di sampingku. Shred. Sebuah banner setinggi 2 meter terpampang jelas di hadapan semua tamu. Desainnya mencolok, dengan huruf-huruf besar yang mudah terbaca bahkan dari jarak jauh. Donasi pernikahan dari istri sah sponsor utama, Maya, istri Aris Prasetya, total dana, 500 juta rupiah, hasil penipuan modus ibu sakit jantung, fasilitas, gedung mewah, catering, gaun pelakor, kehancuran harga diri. Di bawah tulisan itu, terpampang foto bukti transfer 500 juta pagi ini, dan foto Aris serta Siska yang sedang bermesraan di hotel kemarin sore dengan timestamp yang jelas. Gas! Suara napas tertahan terdengar serempak dari ratusan tamu undangan. Keheningan pecah menjadi keributan. Para tamu mulai berdiri, mengeluarkan ponsel mereka, memotret banner itu. Kilatan flash kamera menyambar-nyambar seperti lampu diskotik. Ya Tuhan! Gila, itu bukti transfernya asli. Jadi Aris itu suaminya Maya, dan Siska pelakor. Katanya pengusaha garmen. Wajah Siska pucat pasi, seputih gaun pengantin yang diimpikannya. Dia menatap banner itu, lalu menatap Aris dengan tatapan horor. Mas, ini apa? Kamu bilang uang ini hasil proyekmu? Kamu bilang kamu duda? Aris sudah tidak bisa berkata-kata. Dia terduduk lemas di lantai karpet. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Wajahnya hancur. Kebohongannya terkelupas tuntas dalam hitungan detik. Aku melangkah maju, naik ke atas panggung pelaminan yang rendah itu. Suara hak sepatuku terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih mengancam. Aku berdiri tepat di antara Aris yang terduduk lemas dan Siska yang membeku. Aku menatap penghulu yang bengong memegang pulpen. Pak Penghulu, sapaku sopan namun tegas. Saya istri sah dari pria yang duduk di lantai ini. Ini buku nikah kami. Aku mengeluarkan buku nikah berwarna merah dan hijau dari tas tanganku, melemparkannya ke atas meja akad. Plak! Belum ada putusan cerai. Belum ada talak. Jadi, pernikahan ini, aku menunjuk ke arah dekorasi mewah itu, adalah zina yang difasilitasi uang istri. Penghulu itu buru-buru menutup berkas di depannya. Wajahnya tampak tersinggung karena hampir menikahkan orang bermasalah. Astagfirullah. Kalau begini ceritanya, saya tidak berani menikahkan. Pernikahan ini tidak sah dan batal demi hukum. Pak Penghulu berdiri, membereskan berkasnya dengan cepat. Saya pamit. Saya tidak mau terlibat urusan pidana. Tunggu, Pak. Jangan pergi.
Siska berteriak histeris, air matanya mulai luntur merusak riasannya. Dia mengejar penghulu itu, tapi penghulu itu berjalan cepat keluar ruangan tanpa menoleh. Impian Siska hancur. Akad nikah batal. Kini, tinggal kami bertiga di panggung itu. Menjadi tontonan ratusan orang. Aris merangkak mendekati kakiku, mencoba meraih ujung dresku. Mei, ampun Mei, aku hilaf, aku bisa jelasin. Aku menendang tangan Aris pelan, tapi cukup untuk membuatnya tersungkur kembali. Jangan sentuh gaun saya dengan tangan kotor kamu, desisku. Aku beralih menatap Siska. Wanita itu menatapku dengan kebencian yang membara, bercampur rasa malu yang luar biasa. Lo puas, Maya? Lo puas hancurin hari bahagia gue? Teriak Siska, tak peduli lagi pada tamu undangan yang merekamnya. Sangat puas, jawabku tenang. Tapi belum selesai, SIS. Pesta ini kan pakai uang gue. Dekorasi ini, catering di belakang, sewa gedung ini, semua gue yang bayar. Aku melirik jam tangan. Dan gue nggak sudi menyumbang sepeser pun buat pengkhianat. Jadi, aku menatap ke arah pintu masuk lagi. Pak Manajer Hotel, panggilku lantang. Seorang pria bersetelan jas hitam masuk dengan wajah gugup. Dia sudah kutelepon saat di perjalanan tadi. Ya, Bu Maya. Saya membatalkan pembayaran cek untuk pelunasan gedung dan catering hari ini. Dan uang deposit 500 juta yang ditransfer suami saya tadi pagi, itu uang hasil kejahatan yang akan dilaporkan ke polisi siang ini. Pihak hotel bisa kena pasal penadah uang curian kalau tetap menerimanya. Manajer itu memucat. Baik, Bu, kami mengerti. Kami akan hentikan semua layanan sekarang juga. Dalam sekejap, lampu kristal dimatikan. AC dimatikan. Para pelayan yang membawa nampan makanan di belakang berbalik arah, membawa kembali makanan-makanan lezat itu ke dapur. Silakan nikmati pesta tanpa makanan, tanpa AC, dan tanpa suami. Bisikku ke telinga Siska yang kini gemetar hebat. Tapi ada satu lagi yang harus gue ambil. Kataku sambil menatap dada Siska, tepatnya pada kalung berlian dan cincin yang melingkar di jarinya. Itu milik gue. Itu milik gue. Ulangku, suaraku rendah namun bergema di panggung pelaminan yang kini terasa seperti panggung eksekusi. Siska refleks menutupi dadanya dengan kedua tangan, melindungi kalung berlian yang berkilauan di leher jenjangnya. Matanya nyalang, campuran antara ketakutan dan keserakahan yang mendarah daging. Enggak. Lo gila ya? Pekik Siska, suaranya melengking memecah keheningan canggung para tamu. Ini mahar gue. Aris yang kasih ini ke gue. Ini hak gue sebagai istri, maksud gue, calon istri. Aku melangkah maju satu langkah lagi. Jarak kami kini hanya tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang Siska pakai, parfum yang kutahu Aris beli menggunakan kartu kredit tambahanku bulan lalu. Hak? Aku terkekeh sinis. Sejak kapan maling punya hak atas barang curiannya? Aris, bantuin aku dong. Siska mengguncang bahu Aris yang masih terduduk lemas di lantai. Usir perempuan gila ini. Kamu bilang kamu bakal lindungi aku. Aris mendongak. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Dia menatapku, lalu menatap Siska. Nyali laki-laki itu sudah ciut sekecil atom. Dia tahu, satu gerakan salah, penjara menantinya. Mei. Aris mencoba bersuara, parau. Udahlah, Mei. Jangan di sini. Malu. Malu itu urusan kamu, Mas. Urusan saya adalah mengambil kembali aset saya. Potongku tajam. Aku kembali menatap Siska. Tanpa aba-aba, tanganku terulur cepat, mencengkeram pergelangan tangan kiri Siska yang di jari manisnya melingkar cincin berlian solitaire. Lepas, perintahku dingin. Sakit, Maya. Lepasin. Siska meronta, mencoba menarik tangannya. Tapi cengkeramanku kuat. Bertahun-tahun aku mengangkat beban bisnis sendirian, membuat tanganku cukup kuat untuk menahan perlawanan wanita manja seperti Siska. Lo mau lepas sendiri baik-baik, atau gue patahin jari lo sekalian? Bisikku tepat di depan wajahnya. Mataku menatap lurus ke manik matanya, mengirimkan sinyal ancaman yang nyata. Siska terdiam. Dia melihat keseriusan di mataku.
Dengan tangan gemetar dan bibir cemberut menahan tangis, dia menarik cincin itu dari jarinya dengan kasar. Tring. Cincin itu berpindah ke tanganku. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu darurat memantulkan kilauannya agar dilihat semua orang. Satu cincin berlian 2 karat. Pembelian tanggal 12 Desember menggunakan kartu kredit platinum atas nama Maya, seruku lantang, layaknya seorang juru lelang. Terbukti bukan harta suami. Para tamu undangan kembali riuh. Kamera ponsel mereka merekam setiap detik adegan ini. Siska menunduk, wajahnya merah pada menahan malu yang tak terperi. Sekarang kalungnya, kataku, kembali menatap leher Siska. Enggak, kalau yang ini enggak boleh. Siska mundur, memegang erat kalungnya. Ini hadiah. Hadiah enggak boleh diminta lagi. Hadiah itu kalau dibeli pakai uang sendiri, sayang. Kalau pakai uang orang lain tanpa izin, itu namanya barang bukti penggelapan, balasku santai. Aku tidak memberi Siska kesempatan untuk mundur lagi. Aku mendekat, tanganku langsung meraih kait kalung di belakang lehernya. Siska mencoba menepis tanganku, mencakar lenganku hingga terasa perih. Au, pekiku pelan, merasakan kuku tajamnya menggores kulitku. Amarahku memuncak. Cukup sudah main halusnya. Aku menarik bahu Siska kasar, memutar tubuhnya membelakangi tamu undangan agar aku bisa membuka kait kalung itu dengan paksa. Diam atau gue laporin lo pasal penganiayaan juga. Ancamku. Siska membeku. Dia terisak keras, air matanya melunturkan maskara, membuat wajah cantiknya kini tampak mengerikan seperti badut yang menangis. Klik. Kait kalung terlepas. Untaian berlian itu meluncur jatuh ke telapak tanganku. Dingin dan berat. Terima kasih atas kerjasamanya, ucapku sambil memasukkan perhiasan-perhiasan itu ke dalam saku blazerku. Lalu, aku mengeluarkan selembar tisu basah dari tas, mengelap perhiasan itu dengan jijik di depan wajah Siska. Bekas keringat pengkhianat. Harus disterilkan, gumamku cukup keras agar dia mendengar. Siska jatuh terduduk di kursi pelaminan, menangis tersedu-sedu. Penampilannya berantakan. Tanpa perhiasan mewah itu, dia hanyalah wanita yang memakai kebaya yang belum lunas di tengah pesta yang sudah bubar. Aris akhirnya berdiri. Dia mencoba meraih lenganku, tapi Pak Ujang yang entah sejak kapan sudah naik ke panggung, langsung menepis tangan Aris dengan kasar. Jangan sentuh ibu, Pak. Tangan Bapak kotor. Geram Pak Ujang. Aris mundur, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Mei, aku mohon. Kita pulang ya. Kita bicarain di rumah. Aku minta maaf. Aku hilaf. Siska yang godain aku duluan, Mei. Dia yang minta dibeliin ini itu. Aku cuma korban. Mendengar itu, Siska mendongak, matanya melotot. Heh, lo bilang apa mas? Lo yang bilang lo cinta mati sama gue. Lo bilang istri lo itu sibuk, gak perhatian, dingin kayak es batu. Kok sekarang lo nyalahin gue? Diam kamu, bentak Aris pada Siska. Kalau bukan karena gengsi kamu yang minta nikah mewah, aku gak bakal nekat nipu Maya. Oh, jadi lo nipu? Teriak Siska histeris, lalu dia berdiri dan mendorong dada Aris. Lo bohongin gue. Lo bilang lo kaya. Balikin keperawanan gue, brengsek. Plah, Siska menampar Aris. Buge. Aris yang emosi mendorong Siska, hingga terjengkang menabrak dekorasi bunga styrofoam. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada, menonton pertunjukan drama gratis di hadapanku. 2 orang yang saling mencintai, katanya, kini saling menyalahkan dan saling pukul hanya karena uangnya hilang. Indah sekali pemandangannya, komentarku sarkas. Para tamu undangan malah semakin antusias merekam. Beberapa bahkan tertawa mengejek. Udah woi, bayar dulu utang gedungnya. Teriak salah satu tamu dari belakang, mungkin dari pihak catering yang marah. Aku mengambil microphone yang tergeletak di meja akad. Tes, tes. Suaraku menggema, menghentikan pertengkaran konyol Aris dan Siska. Hadirin sekalian, ucapku tenang. Terima kasih sudah datang ke acara sirkus ini. Seperti yang kalian lihat, pertunjukan utamanya sudah selesai. Badut jantan dan badut betina sudah membuka topengnya. Aku menatap Aris dan Siska bergantian. Mulai detik ini, saya,
Maya, menyatakan bahwa Aris Prasetya bukan lagi bagian dari keluarga saya dan perusahaan saya. Surat pemecatan dan gugatan cerai akan sampai besok pagi. Aku menoleh ke arah Siska. Dan untuk kamu, Siska. Selamat menikmati sisa hidupmu dengan pria yang kamu rebut. Tapi ingat, pria ini tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan sebentar lagi tidak punya kebebasan. Aku melemparkan mikrofone itu ke lantai. Ayo, Pak Ujang. Kita cari makan siang. Saya lapar lihat orang bodoh berkelahi. Ajakku. Aku berbalik badan, melangkah turun dari pelaminan dengan anggun. Gaun merahku berkibar seiring langkah kakiku. Tunggu, Maya. Jangan tinggalin aku. Aris berteriak, mencoba mengejar. Tapi langkahnya terhenti oleh dua orang security hotel bertubuh kekar yang menghadangnya. Maaf, Pak. Anda harus ikut kami ke kantor manajemen. Ucap security itu tegas. Ada tagihan gedung, denda pembatalan sepihak, dan kerusakan dekorasi yang harus Bapak lunasi sekarang juga. Totalnya sekitar 750 juta rupiah. Saya nggak punya uang. Istri saya yang punya uang. Tagih dia, teriak Aris sambil menunjuk punggungku. Aku berhenti sejenak, menoleh sedikit ke belakang tanpa memutar badan sepenuhnya. Istri? Tanyaku sambil tersenyum miring. Maaf, dompet saya tertutup untuk orang asing. Aku kembali berjalan keluar ballroom. Udara di lobi hotel terasa jauh lebih segar. Di belakangku, terdengar teriakan frustrasi Aris dan tangisan histeris Siska yang saling menyalahkan, berpadu dengan suara security yang menyeret mereka. Saat pintu mobil Alphard tertutup, aku bersandar lega. Puas, Bu? Tanya Pak Ujang sambil menyalakan mesin. Aku menatap cincin dan kalung berlian di tanganku. Masih berkilau indah, tak peduli siapa yang pernah memakainya. Baru pemanasan, Pak, jawabku pelan. Sekarang, kita ke kantor polisi. Laporan penipuan 500 juta itu harus masuk sebelum makan siang. Aris pikir mimpi buruknya berakhir saat aku pergi? Salah. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Karena penjara jauh lebih dingin daripada tatapan mataku. Langit Jakarta yang tadinya cerah mendadak berubah mendung, seolah turut merasakan aura kelam yang menyelimuti nasib dua manusia di lobi Hotel Grand Emerald. Aku sudah tidak di sana, tapi laporan pandangan mata dari Pak Ujang, yang sengaja kutinggal sebentar untuk memata-matai, menceritakan segalanya dengan detail yang memuaskan. Setelah aku pergi, drama sesungguhnya baru dimulai. Manajer hotel tidak main-main. Dia menyandera KTP Aris dan Siska. Aris yang panik mencoba meneleponku ratusan kali, tapi tentu saja nomornya sudah masuk daftar blokir otomatis di ponselku. Pak, tolong beri kami waktu. Istri saya mantan istri saya pasti cuma lagi emosi. Dia pasti bayar nanti. Aris memohon-mohon, wajahnya memelas di depan resepsionis. Kami tidak berurusan dengan Ibu Maya lagi, Pak. Beliau sudah membatalkan penanggung-jawaban biaya. Sekarang, Bapak harus bayar 750 juta ini. Atau kami panggil polisi untuk kasus penipuan jasa, ancam manajer itu dingin. Siska menangis meraung-raung di sofa lobi, menjadi tontonan tamu hotel lain yang lalu lalang. Mas Aris, bayar dong. Kamu kan kaya. Kamu bilang tabunganmu banyak. Diam kamu, bentak Aris stres. Tabungan apaan? Semua rekeningku itu isinya uang jatah dari Maya. Sekarang sudah diblokir semua. Kartu kredit mati, ATM ditelan mesin. Akhirnya, dengan sangat memalukan, Aris terpaksa menyerahkan kunci mobil Honda CR-V yang dibawanya sebagai jaminan sementara. Padahal, mobil itu pun atas namaku. Biarlah, nanti aku tinggal lapor polisi mobil dibawa kabur, biar hotel dan Aris rebutan barang bukti. Mereka diusir keluar dari hotel seperti tikus got. Tanpa pesta, tanpa makanan, dan, yang paling parah, tanpa kendaraan. Sementara itu, di kediamanku yang megah, aku duduk di ruang tengah sambil menyesap teh melati hangat. Di hadapanku, tumpukan berkas dari Pak Johan sudah siap ditandatangani. Langkah pertamaku, pembersihan administratif. Big Inah, panggilku. Asisten rumah tanggaku yang setia datang tergopoh-gopoh. Ya, Nya. Panggil tukang loak dan satpam kompleks sekarang.
Angkut semua barang-barang Aris yang ada di koper plastik sampah di garasi itu. Suruh bawa pergi jauh-jauh. Kalau tukang loa nggak mau, kasih ke pemulung. Siap, Nyah. Aduh, Bibi juga udah eneg liat muka bapak. Tega banget ya Nyah sama Nyonya, gerutu Big Inah sambil berlalu semangat. Langkah kedua, kartu keluarga. Aku membuka aplikasi layanan kependudukan online. Dengan beberapa klik dan lampiran surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pengacara, aku mengajukan permohonan pecah kakak. Alasan, perceraian kepala keluarga tidak bertanggung jawab. Rasanya begitu melegakan melihat nama Aris Prasetya hilang dari draft kartu keluargaku. Mulai hari ini, secara administratif, dia adalah orang asing. Dia tidak bisa lagi menggunakan KTP dengan alamat rumah ini untuk mengajukan pinjaman online atau kredit panci sekalipun. Selesai, gumamku puas. Hujan mulai turun deras di luar. Petir menyambar sesekali. Tiba-tiba, interkom di dinding berbunyi. Layar monitor menampilkan visual dari kamera CCTV gerbang depan. Di sana, di tengah hujan deras, berdiri dua sosok basah kuyup. Aris dan Siska. Mereka datang naik taksi online, tapi sepertinya diturunkan di depan gerbang komplek karena tidak punya uang untuk membayar sampai masuk ke dalam, atau mungkin kartu akses komplek Aris sudah kumatikan. Aku menekan tombol bicara. Pak Satpam. Siap, Bu Maya. Ada, tamu tak diundang, maksa masuk. Katanya ini rumah mereka. Suara Pak Satpam komplek terdengar jenaka. Jangan bukakan gerbang. Biarkan mereka di situ. Saya mau nonton sebentar. Aku melihat layar monitor dengan saksama. Aris menggedor-gedor gerbang besi yang tinggi itu. Maya, buka Mei. Ini rumahku juga. Aku suamimu, teriak Aris, suaranya kalah oleh deru hujan. Kemeja jas mahalnya sudah lepek. Rambutnya yang tadi ditata rapi kini turun menutupi dahi. Siska berdiri di belakangnya, menggigil kedinginan. Kebaya mewahnya penuh cipratan lumpur. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Makeupnya luntur total membuatnya terlihat seperti hantu di film horor. Mas, dingin, aku lapar. Rengek Siska. Diam lo. Ini semua gara-gara lo. Aris mendorong Siska hingga wanita itu terhuyung hampir jatuh ke genangan air. Kok nyalahin gue? Lo yang nipu. Siska membalas berteriak. Tontonan yang sangat menghibur. Aku mengambil microphone intercom yang tersambung ke speaker di pilar pagar depan. Ceh. Selamat sore, Bapak Aris dan Ibu Siska. Sapaku lewat pengeras suara. Mereka berdua mendongak kaget, mencari sumber suara. Aris langsung menempelkan wajahnya ke sela-sela pagar. Mei, tolong Mei. Buka pintunya. Aku kedinginan. Kita omongin baik-baik. Aku janji bakal ceraikan Siska sekarang juga, teriak Aris tanpa harga diri. Siska melotot. Mas. Maaf, Pak, jawabku santai sambil ngemil biskuit. Rumah ini khusus untuk manusia yang punya hati. Anjing pelacak saja dilarang masuk, apalagi pengkhianat. Mei, tega kamu. Aku nggak punya uang sepeser pun. Dompetku kosong. Bajuku mana? Barang-barangku mana? Oh, barang-barangmu? Tadi sudah diangkut tukang rongsokan. Mungkin sekarang sudah jadi kepingan plastik daur ulang. Kalau mau cari, coba ke TPA Bantar Gebang. Aris merosot, berlutut di aspal yang basah. Dia menangis. Benar-benar menangis putus asa. Terus aku tidur di mana? Mei? Aku nggak punya siapa-siapa. Itu bukan urusan saya. Silakan tidur di rumah janda kaya yang lain, kalau ada yang mau sama laki-laki mokondo kayak kamu. Oh ya? Sekadar info, polisi akan datang menjemput kalian besok pagi atas laporan penipuan 500 juta. Jadi saran saya, nikmati malam terakhir kebebasan kalian. Aku mematikan interkom. Pak Satpam, usir mereka. Kalau mereka nggak mau pergi dalam 5 menit, siram pakai selang pemadam kebakaran. Siap laksanakan, Bu. Aku kembali duduk, memejamkan mata. Rumah ini terasa begitu damai. Tidak ada lagi parasit. Tidak ada lagi kebohongan. Sementara itu, di luar gerbang, Aris dan Siska akhirnya menyerah setelah disemprot air oleh Satpam komplek.
Mereka berjalan kaki tertatih-tatih keluar dari area perumahan elit itu. Hujan masih mengguyur tanpa ampun. "Kita kemana, Mas?" tanya Siska, giginya gemeretuk kedinginan. "Ke kosan kamulah." "Kemana lagi?" bentak Aris. "Kosan aku udah aku oper kontrak ke orang lain kemarin. Kan aku pikir kita bakal tinggal di rumah Maya atau apartemen baru," jerit Siska frustrasi. Mereka saling pandang. Dua orang bodoh yang membakar jembatan mereka sendiri sebelum sampai di seberang. "Uang di kantongmu ada berapa?" tanya Aris kasar. Siska merogoh tas kondangannya yang basah. "Cuma ada 50.000. Sisa kembalian beli pulsa tadi pagi. Aku cuma ada uang receh sisa tol." Aris mengusap wajahnya kasar. "Cari losmen murah. Atau warnet. Terserah. Yang penting bisa berteduh." Malam itu, pasangan Sultan, yang seharusnya berbulan madu di Paris, berakhir di sebuah kamar kos harian sempit nan pengap di pinggiran kota, seharga 75.000 per malam. Kasurnya keras, bau apek, dan dindingnya penuh bercak jamur. Siska duduk di sudut kasur, menangis meratapi nasib. Gaun pengantinnya yang kotor tergeletak di lantai tanah. "Ini semua mimpi kan?" isaknya. Aris duduk di lantai, bersandar ke dinding, menatap langit-langit yang bocor. Perutnya berbunyi keras karena belum makan seharian. "Bukan mimpi, SIS," gumam Aris kosong. "Ini neraka. Dan besok polisi datang." Aris menatap Siska dengan tatapan penuh kebencian. Dulu dia melihat Siska sebagai bidadari yang lebih mengerti dirinya dibanding Maya. Sekarang, dia melihat Siska sebagai pembawa sial yang menghancurkan hidup nyamannya. "Kalau lo nggak minta nikah mewah, gue masih tidur di kasur empuk King Cole sekarang," desis Aris. "Kalau lo nggak ngaku kaya, gue nggak sudi sama laki-laki lembek kayak lo," balas Siska tajam. Mereka kembali bertengkar hebat di kamar sempit itu. Suara teriakan mereka bersahutan dengan suara tikus yang mencicit di plafon. Inilah bulan madu mereka. Bulan madu dalam kemiskinan dan ketakutan. Sementara di kejauhan, aku tertidur pulas di ranjangku yang hangat dan wangi, dengan senyum tersungging di bibir. Keadilan itu nyata. Dan rasanya manis sekali. 3 tahun kemudian. Angin musim gugur berhembus pelan di tepi sungai Seine, Paris. Daun-daun maple berwarna keemasan berguguran, menghiasi jalanan Cobblestone yang basah sisa hujan semalam. Aku merapatkan mantel trench coat berwarna camel yang membalut tubuhku, sambil menyesap hot chocolate dari sebuah kafe kecil di dekat Menara Eiffel. Di tanganku, sebuah majalah mode terkemuka Prancis menampilkan wajahku di halaman utama. Maya Prasetya, the rising star of Asian fashion industry expanding to Europe. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, ringan, dan bahagia. 3 tahun lalu, Paris adalah mimpi yang dijual Aris untuk menipu Siska menggunakan uangku. Hari ini, Paris adalah kenyataan yang kutaklukkan dengan kakiku sendiri, dengan uangku sendiri, dan dengan prestasiku sendiri. Tidak ada Aris di sampingku. Tidak ada beban parasit yang harus kugendong. Hanya ada aku, tim manajemenku yang solid, dan rasa bangga yang membuncah. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu mertua. Ralat, mantan ibu mertua. Hubungan kami justru membaik setelah aku bercerai. Beliau akhirnya sadar betapa buruk kelakuan anaknya setelah semua aib terbongkar di pengadilan. "Ibu, mantan enduk, selamat ya atas pembukaan butik di Paris. Ibu lihat di TV. Ibu bangga sekali. Maafkan ibu yang dulu nggak bisa mendidik Aris dengan benar. Ibu malu punya anak seperti dia." Aku membalas singkat namun sopan. "Terima kasih doanya, Bu. Sehat selalu." Aku meletakkan ponsel dan menatap menara besi yang menjulang di kejauhan. Pikiranku melayang sejenak ke masa lalu, ke hari di mana aku menghancurkan pernikahan mewah itu. Rasanya seperti kehidupan yang berbeda. Apa kabar mereka sekarang? Jakarta, kawasan Pasar Tanah Abang. Matahari Jakarta menyengat tanpa ampun. Debu, asap knalpot, dan hiruk-pikuk manusia bercampur menjadi satu aroma menyengat keringat dan keputusasaan. Di salah satu sudut blok pasar yang kumuh, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari sedang memanggul karung besar berisi tekstil. Punggungnya membungkuk menahan beban berat itu. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit yang sudah tipis,
gemetar menahan lelah. Woi, Riz. Cepetan dikit napa. Pelanggan udah nunggu, teriak mandor kuli panggul dengan kasar. Iya, bang sebentar, napas dulu, jawab pria itu dengan suara parau. Itu Aris. Mantan suamiku yang dulu selalu tampil klimis dengan kemeja Hugo Boss dan parfum Bulgari, kini berbau apek, mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, dan celana jeans dekil. 3 tahun lalu, vonis hakim menjatuhkannya ke titik nadir. Aris divonis 2 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan dana 500 juta milikku. Karena tidak sanggup membayar ganti rugi, aset-aset pribadinya yang tak seberapa disita negara. Keluar dari penjara dengan status narapidana, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ijazah sarjananya tidak laku. Teman-temannya menjauh. Keluarganya malu. Ironisnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli panggul di pusat grosir tekstil, industri yang dulu dikuasai oleh mantan istrinya. Setiap hari, ia harus mengangkat berkarung-karung kain, jenis kain yang sama yang dulu ia pakai untuk berlagak sok kaya. Aris menurunkan karung itu di depan sebuah toko. Ia menerima upah Rp20.000. Tangannya yang kasar dan kapalan menggenggam uang lecek itu erat-erat. Cukup untuk makan nasi rames lauk tempe hari ini. Saat ia sedang menyeka keringat di dahi, matanya tertuju pada sebuah layar televisi besar yang dipajang di toko elektronik seberang jalan. Berita Siang sedang menayangkan liputan khusus. Pengusaha wanita inspiratif asal Indonesia, Maya, baru saja meresmikan cabang butiknya di Paris. Kekayaannya ditaksir meningkat tajam. Di layar itu, Aris melihat wajahku. Cantik, bersinar, tertawa renyah di tengah kerumunan wartawan bule. Hati Aris mencelos. Rasa perih yang amat sangat menusuk dadanya. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang terlambat. Dulu, wanita di layar itu adalah miliknya. Wanita itu yang menyiapkan sarapannya, memijat kakinya, dan memberinya kartu kredit tanpa batas. Ia hidup seperti raja. Dan ia membuang surga itu demi Siska. Bodoh banget gue, rutuk Aris. Air matanya menetes bercampur keringat. Woi, ngelamun aja lo. Angkut lagi tuh. Bentakan mandor membuyarkan lamunannya. Aris kembali menunduk, memanggul beban hidupnya yang seberat dosa-dosanya. Sebuah warteg di pinggiran Jakarta. Tidak jauh dari nasib Aris, Siska juga menjalani karmanya. Di sebuah warung makan sempit yang panas, seorang wanita dengan rambut yang dicat pirang namun sudah luntur menjadi warna kuning jagung kusam, sedang mencuci tumpukan piring kotor di belakang. Tangannya keriput karena terlalu sering terkena sabun colek keras. Wajahnya terlihat tua 10 tahun lebih tua dari usianya. Guratan kekerasan hidup tercetak jelas di sekitar mata dan mulutnya. Itu Siska. Setelah skandal pernikahan itu viral, nama Siska hancur. Ia dipecat dari pekerjaannya sebagai admin kantor. Tidak ada pria kaya yang mau mendekatinya karena semua tahu ia adalah pelakor viral, yang matre. Teman-teman sosialitanya memblokirnya. Bahkan akun Instagramnya yang dulu ia banggakan, harus ia hapus karena ribuan komentar hujatan netizen yang tak henti-henti. Ia sempat mencoba menjadi pemandu karaoke, tapi akhirnya terdepak karena kalah saing dengan yang lebih muda. Kini, ia berakhir menjadi pelayan warteg dengan gaji harian. Mbak Siska, itu meja nomor 3 di lap. Jangan lelet, teriak pemilik warteg, seorang ibu-ibu gemuk yang galak. Iya, Bu, jawab Siska lemas. Siska berjalan ke depan membawa lap kotor. Saat ia mengelap meja, seorang pelanggan pria iseng mencolek dagunya. Neng, cemberut aja. Senyum dong, biar cantik. Siska menepis tangan pria itu kasar. Jangan pegang-pegang. Dih, galak amat. Padahal muka pas-pasan juga, cibir pelanggan itu. Siska menahan tangis. Dulu, ia dipuja-puja. Dulu, ia dibelikan berlian. Dulu, ia hampir menjadi nyonya besar. Tiba-tiba, pintu warteg terbuka. Seorang pengamen masuk, menyanyikan lagu yang sedang hits. Lagu tentang penyesalan. Siska melihat ke arah pintu. Matanya membelalak. Sosok pria kurus, dekil, dan bau keringat baru saja masuk, memesan es teh manis plastik. Pria itu meletakkan karung di depan warteg.
Itu Aris. Aris juga menoleh. Mata mereka bertemu. Hening sejenak di antara kebisingan warteg. Tidak ada rindu. Tidak ada cinta. Yang ada hanya tatapan jijik dan kebencian yang mendalam. Siska membenci Aris karena Aris adalah pembohong yang menyeretnya ke dalam kemiskinan ini. Aris membenci Siska karena Siska adalah penggoda yang membuatnya kehilangan istri kaya raya. Minggir, ucap Aris dingin saat Siska menghalangi jalan menuju toples kerupuk. Bayar dulu. Gue nggak mau nombok kalau lo kabur. Balas Siska ketus, suaranya penuh racun. Aris mendengus, melempar uang receh 2.000 perak ke meja. Nih, dasar perempuan pembawa sial. Lo yang sial, laki-laki nggak guna, balas Siska. Mereka saling melengos. Dua orang yang dulu bermimpi menaklukkan Paris bersama, kini hanya bisa saling melempar hinaan di warteg sempit sambil berebut kerupuk alot. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan penyesalan, selamanya saling menyalahkan, selamanya tidak bahagia. Kembali ke Paris. Aku menutup majalah itu dan menghela napas lega. Hot coklatku sudah habis. Pak Ujang, yang kini kuangkat menjadi kepala logistik dan kuajak jalan-jalan ke Paris sebagai bonus, menghampiriku dengan setelan jas rapi. Bu Maya, mobil jemputan ke bandara sudah siap. Kita pulang ke Jakarta malam ini? Iya, Pak. Kita pulang, jawabku sambil berdiri. Bu, tadi saya baca berita di internet. Pak Ujang tersenyum sungkan. Katanya si Aris ketangkap Satpol PP pas lagi tidur di emperan toko. Kasihan ya, Bu. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, tapi senyum penutup buku. Setiap orang memilih jalan hidupnya sendiri, Pak. Dia memilih jalan itu, jadi dia harus menikmatinya sampai akhir. Aku melangkah menuju mobil limousin hitam yang menunggu. Sopir membukakan pintu. Sebelum masuk, aku menatap langit Paris sekali lagi. Terima kasih, Mas Aris. Terima kasih, Siska. Pengkhianatan kalian adalah bahan bakar terbaik yang pernah kutemukan. Tanpa rasa sakit yang kalian berikan, aku mungkin masih menjadi istri penurut yang bodoh di rumah, mengurus suami manja yang tidak tahu diri. Kalian menghancurkan hatiku, tapi kalian membangunkan raksasa dalam diriku. Sekarang, silakan nikmati hidup miskin kalian. Kalian pantas mendapatkannya. Dan aku akan terus terbang tinggi, menembus awan, meraih bintang yang dulu kalian coba curi dariku. Aku masuk ke dalam mobil. Jalan, Pak. Mobil melaju membelah kota Paris yang romantis. Di jari manisku, tidak ada lagi cincin kawin yang membelenggu. Yang ada hanyalah cincin berlian hasil keringatku sendiri, yang bersinar jauh lebih terang daripada masa laluku. Kisahku dengan Aris sudah tamat. Kisahku dengan diriku sendiri, baru saja dimulai.